Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu, dan selamat siang juga kepada Pak dosen. Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan tidak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang terhormat, Bapak Dr. Elvis Wandi, SEMM, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami yang membahas tentang pasar valuta asing. Sebelumnya kita menyampaikan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri dari kelompok 2, yaitunya yang terdiri dari saya sendiri, Mendra, Ibu Hartika Ramedia, Ibu Giatesa Putri Era, dan Ibu Cici Isma Putri. Kurs valuta asing. Pengertian kurs valuta asing. Valuta asing atau forex exchange atau forex adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral menurut Hamdi dalam Putong 2010. Misalnya di Singapura, dolar Singapura, Malaysia, mata uangnya ringgit, dan Amerika Serikat, US dollar. Pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Setiap kali melakukan transaksi valuta asing digunakan kurs atau nilai tukar. Dalam perdagangan pasar falas internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang diperdagangkan. Yang menentukan golongan convertible currencies adalah salah satunya volume perdagangan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Prinsip ekonomi dari valuta asing. Yang pertama, pasar valuta asing adalah mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan suatu mata uang dengan mata uang negara lainnya. Pasar valuta asing membentuk inti dari sistem keuangan internasional, dan pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya. Dan pasar valuta asing tidak selamanya diperdagangkan dalam bentuk fisik. Namun, perdagangan dilaksanakan dengan bantuan perangkat telekomunikasi seperti komputer, telepon, faksimiles, telex, dan lain-lain yang secara elektronik terhubung dengan jaringan. Peserta pasar falas. Yang pertama, perusahaan. Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah, yaitu melalui ekspor-impor. Yang kedua, masyarakat atau perorangan. Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Yang ketiga, bank umum. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya
ke dalam bentuk mata uang lain untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Yang keempat, broker. Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka membantu kita untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Yang keenam, bank sentral. Di banyak negara, bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya, bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang. 4 jenis pasar valuta asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah pasar di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran yang segera, yaitu selama-lambatnya 2 hari kerja. Pasar spot menggunakan kurs spot atau kurs mata uang saat transaksi atau nilai tukar berjalan suatu valuta. Pada pasar spot menggunakan transaksi spot. Contoh, eksportir Indonesia melakukan transaksi pada tanggal 1 Juni 2009 dengan kurs 1 dolar sama dengan 6.750. Maka bayarnya langsung dengan kurs tersebut dan barangnya langsung diterima oleh importir Indonesia. Yang kedua, pasar forward. Pasar forward adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk menyerahkan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot, dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Pasar forward menggunakan kontrak forward, yaitu kesepakatan yang berhubungan dengan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan kurs tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Transaksi perdagangan dapat dilakukan melalui telepon atau teknologi informasi tanpa harus saling bertemu. Contoh, pengusaha Indonesia mengimpor barang dari Inggris senilai GBP 1 juta yang untuk tempo 3 bulan lagi. Ya, short GGP, utang GGP, spot rate GBP 1 sama dengan Indonesia rupiah atau IDR 16.300. Forward rate 90 hari. GBP 1 sama dengan 16.700. Berdasarkan transaksi tersebut, maka saat jatuh tempo importir dapat membeli GBP 1 juta dengan harga IDR Indonesia rupiah 16.700. Dengan demikian harus menyediakan Indonesia rupiah atau IDR sebesar 16.700 juta. Dan ini sudah diketahui sejak awal terjadinya transaksi 3 bulan sebelumnya. Yang ketiga, pasar futures. Pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan melalui valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu yang telah disepakati. Pasar ini memperdagangkan kontrak futur yang didasarkan pada sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Yang keempat, pasar opsi, option market. Pasar opsi atau option market adalah pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk membeli menggunakan opsi atau tidak.
Nah, untuk selanjutnya akan membacakan presentasi berikutnya adalah Ibu Hati. Mata uang dunia yang umumnya diperdagangkan. Ada 7 mata uang dunia yang biasanya diperdagangkan. Ketujuh mata uang dunia tersebut adalah dolar Amerika, pound sterling Inggris, euro dolar, Swiss franc, Japanese yen, Australian dollar, dan Canadian dollar. Fungsi kurs valuta asing. 1. Mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. 2. Pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli secara kredit. 3. Memungkinkan dilakukannya hedging atau penarikan dana. Tujuan kurs valuta asing diantaranya 1. Untuk transaksi pembayaran, 2. Mempertahankan daya beli, 3. Pengiriman uang ke luar negeri, 4. Mencari keuntungan, 5. Pemagaran risiko, 6. Kemudahan dalam berbelanja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing: 1. Sistem kurs yang dianut, 2. Selera atau cita rasa masyarakat, 3. Keadaan neraca pembayaran, 4. Adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, 5. Keadaan kurs antar negara maju, dan kekuatan permintaan serta penawaran. Struktur pasar valuta asing. Broker saham adalah perusahaan perantara antara pembeli dan penjual saham. Perusahaan membeli rupiah dengan yen melalui broker saham bertemu di bursa efek, maka terjadilah transaksi di pasar antar bank besar, lalu di broker valuta asing. Motif melakukan investasi pada pasar asing. Investor melakukan investasi pada pasar asing karena suatu atau beberapa motif berikut. 1. Kondisi ekonomi. 2. Taksiran kurs mata uang. 3. Diversifikasi internasional. Motif meminjam dari pasar asing. Motif peminjam yang meminjam dana dari pasar asing adalah satu atau beberapa hal berikut. Tingkat suku bunga rendah. 2. Taksiran kurs mata uang. Pasar nilai tukar internasional. Ketika MNC atau pihak lain melakukan investasi atau meminjam dari pasar asing, mereka umumnya bergantung pada pasar nilai tukar internasional untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan. Dengan memudahkan pertukaran mata uang, pasar nilai tukar internasional foreign exchange market memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional. Sejarah nilai tukar uang. 1. Standar emas. 2. Perjanjian tingkat kurs tetap. 3. Sistem kurs mengambang. Karakteristik bank yang menyediakan pertukaran mata uang. 1. Persaingan kurs. 2. Hubungan istimewa dengan bank. 3. Kecepatan pertukaran. 4. Nasihat mengenai kondisi pasar terkini. 5. Nasihat peramalan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Giatasya Putri Eran dengan nomor BP 2020-422-030. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Tika. Selanjutnya itu ada transaksi pertukaran mata uang asing. Perusahaan biasanya menukar mata uang menjadi mata uang lain melalui bank komersial dalam suatu jaringan telekomunikasi. Berbentuk ada pasar spot bentuk transaksi pertukaran mata uang. Yang paling umum adalah pertukaran yang disebut kurs tunai atau spot trade. Pasar di mana transaksi ini dilakukan dikenal sebagai pasar spot atau spot market. Ada transaksi berjangka. Pasar berjangka mata uang memungkinkan MNC untuk menetapkan atau mengunci kurs nilai tukar yang disebut kurs berjangka atau forward rate yang akan digunakan untuk membeli atau menjual mata uang. Selanjutnya itu ada penjelasan seputar pasar spot dan nilai tukar atau kurs. Pasar spot, pasar uang yang diperjualbelikan secara langsung atau segera. Kurs yaitu harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Ada dua cara ekspresi kurs, yaitu yang pertama ada direct quote, yaitu jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Yang kedua ada indirect quote, yaitu jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang lokal. Soalnya ada contoh di Amerika Serikat yen
di quote, yaitu 1 yen sama dengan 0 US dollar. Ini berarti direct quote mata uang yen di Amerika atau jumlah mata uang lokal per 1 unit mata uang asing. Sebaliknya, jika di quote 1 dolar Amerika sama dengan 108 yen. 10 indirect quote mata uang yen di Amerika itu jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli 1 unit mata uang lokal. Selanjutnya ada contoh lagi. Jika di Inggris, pound sterling di quote pada 1 pound sterling sama dengan 1,4419 US dollar. Dan jika di Swiss, franc di quote pada 1 franc sama dengan 0,6250 US dollar, termasuk direct ataukah indirect quote. Kuotasi yang digunakan untuk perdagangan antar dealer dalam pasar antar bank atau interbank market dinyatakan dalam 2 cara. Yang pertama ada sistem Amerika, sejumlah uang US dollar Amerika yang dipakai untuk menukar 1 unit mata uang asing. Contoh, 1 dolar Amerika, 1 DM-Mark Jerman dapat diperjualbelikan untuk sejumlah 0,56 US dollar atau dinyatakan dengan 0,56 US dollar Amerika. Sistem Eropa, sejumlah uang asing yang dipakai untuk menukar 1 mata uang US dollar. Contoh, 1 US dollar dapat diperjualbelikan untuk sejumlah FF5 atau dinyatakan dengan FF5. Baiklah, saya akan melanjutkan bid and ask rate dalam pasar falas. Dealer falas biasanya akan menilai 2 kurs, yaitu yang pertama harga beli bid price, merupakan harga di mana pedagang atau trader membeli mata uang tertentu, merupakan harga jual bagi nasabah. Yang kedua harga jual ask price, merupakan harga di mana penjual falas tertentu merupakan kurs beli bagi nasabah. Jenis-jenis transaksi falas, yang pertama transaksi tunai, yang kedua transaksi tunggak, yang ketiga transaksi barter, yang keempat transaksi futures, yang kelima transaksi options. Jenis-jenis transaksi falas, yang pertama transaksi tunai. Transaksi spot biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak kerja jual beli falas ditutup tanggal 10, maka penyerahannya dilakukan tanggal 12. Namun apabila tanggal 12 hari Minggu atau hari libur negara, maka penyerahan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Tanggal penyerahan seperti ini disebut folio data. Ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot sebagai berikut. Yang pertama folio today, di mana penyerahan dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal yang sama dilakukan. Transaksi penyerahan ini biasanya disebut cash settlement. Yang kedua follow tomorrow, penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day settlement. Contohnya transaksi terjadi hari Senin tanggal 1 Mei, maka penyerahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Mei. Yang ketiga follow spot, penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Jenis-jenis transaksi falas, transaksi tunggak. Dalam transaksi forward kontrak, penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang baik secara mingguan atau bulanan. Transaksi forward sering dilakukan untuk penganggaran risiko atau hedging terhadap fluktuasi tingkat pertukaran. Yang ketiga transaksi barter, merupakan kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Tujuan dari transaksi barter untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan perusahaan kurs.
Transaksi barter banyak dilakukan oleh bank apabila pada suatu saat bank mengalami kelebihan jenis mata uangnya. Yang keempat, transaksi futures. Transaksi futures hampir sama dengan transaksi forward yang merupakan kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan falas di mana penyerahan falas dilakukan di masa datang dalam jumlah tertentu waktu tertentu. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.